Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Walau pada saat ini kegiatan pembelajaran masih melalui daring. Nah, anak-anakku yang terkasih, pada minggu ini kita akan mempelajari bab 6 tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah salah satu isu penting umat manusia dewasa ini, sehingga ada baiknya kita mempelajari dan mendalaminya secara khusus. Dalam pembahasan tentang hak asasi manusia, kita akan mempelajari tema-tema tentang materi-materi berikut. Sebab yang pertama, hak asasi manusia. Sebab kedua, hak asasi manusia dalam terang kitab suci dan ajaran gereja. Sebab ketiga, budaya kekerasan versus budaya kasih. Sebab keempat, aborsi. Sebab kelima, bunuh diri dan eutanasia. Sebab ketujuh, hukuman mati. Dan sebab ke-8 adalah bebas dari obat terlarang dan HIV atau AIDS. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini yang bertemakan tentang hak asasi manusia, marilah kita buka dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, pada pelajaran ini kami akan mempelajari tema tentang hak asasi manusia, yaitu hak yang melekat pada diri setiap manusia yang Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami agar mampu memahami makna hak asasi manusia itu, sehingga ikut memperjuangkannya dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, Homo homini lupus adalah sebuah frase singkat yang pertama kali diucapkan oleh Plautus pada 195 sebelum Masehi, yang berarti bahwa manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Sebuah penegasan bahwa manusia itu menganggap penaklukan terhadap manusia lainnya adalah sebuah kodrat. Kehidupan manusia layaknya kehidupan serigala di alam liar. Kita saling menerkam, merampas, menyakiti, dan merebut milik manusia lainnya. Dalam sejarahnya, rentang waktu kita telah dipenuhi oleh darah dan air mata. Alirannya bahkan belum akan kering hingga saat ini. Secara mencatat, pernah terjadi perang dunia atau perang antar bangsa dan dengan blok-bloknya selama 2 kali. Belum termasuk perang-perang saudara dengan berbagai motifnya. Karena pengalaman umat manusia atas sejarah penderitaan manusia yang tak terbilang jumlahnya, itulah timbullah perjuangan untuk menegakkan hak-hak asasi manusia. Ada hasrat kuat bersama untuk menghentikan segala perkosaan martabat manusia. Hasrat itu menyatakan dengan tegas, orang harus menjamin dan membela hak-hak asasi manusia dan jangan merampasnya. Karena sejarah penderitaan itulah perserikatan bangsa-bangsa terdorong untuk mendedikasikan piagam hak asasi manusia pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris. Hak asasi manusia dalam piagam itu dapat digolongkan ke dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama, hak-hak sipil dan politik. Yang kedua, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, hak-hak sipil dan politik. Hak-hak sipil dan politik lebih menyangkut hubungan warga, negara, dan pemerintah, serta menjamin agar setiap warga memperoleh kemerdekaan. Hak-hak ini meliputi hak asasi hidup, hak kebebasan berpikir, dan hak kebebasan menyatakan pendapat, hak kebebasan hati nurani dan agama, serta hak kebebasan berkumpul atau berserikat, hak atas kebebasan dan kemampuan dirinya, hak atas kesamaan di depan hukum, dan hak atas perlindungan hukum di hadapan pengadilan. Atau dalam hal penangkapan,
penggeledahan, penahanan, penganiayaan, dan sebagainya. Hak atas partisipasi dalam pemerintah atau berpolitik, dan lain-lain. Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya lebih menyangkut hidup kemasyarakatan dalam arti luas dan menjamin agar orang dapat mempertahankan kemerdekaan. Hak-hak itu meliputi hak mendirikan keluarga serta hak atas kerja, hak atas pendidikan, hak atas tingkat kedudukan yang layak bagi dirinya sendiri dan keluarga, dan hak atas jaminan waktu, sakit, dan pada hari tua. Ada pula hak atas lingkungan hidup yang sehat serta hak para bangsa atas perdamaian. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, pada pembelajaran ini bertujuan untuk memahami makna dan hakikat hak asasi manusia, khususnya menurut Piagam Hak Asasi Manusia PBB, dan menghayati serta mengamalkannya dalam hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang bermartabat mulia sesuai norma-norma universal serta norma ajaran Kristiani. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersama-sama mengamati dan mendalami kasus pelanggaran hak asasi manusia di dunia. Marilah kita baca referensi tentang Vietnam dituduh menggunakan napi kriminal untuk menyiksa tahanan politik. Para petugas penjara atau sipir di Vietnam menggunakan para narapidana kriminal untuk menyiksa tahanan politik. Demikian petisi yang ditandatangani oleh 15 tokoh agama berbagai negara. Petisi yang ditandatangani oleh 4 pemimpin Buddha, 3 pemimpin Katolik, 3 pemimpin Cao Dao Dai, dan 5 pemimpin Protestan mendesak pembebasan 14 pemuda dan banyak pemuda lain yang sedang ditahan. Petisi itu menyatakan bahwa para pejabat menggunakan kekuasaan, kekerasan, dan kebohongan untuk menyiksa para tapol. Petisi itu menuntut bahwa pemerintah tidak menggunakan napi kriminal untuk menyerang dan menyiksa tapol sebagaimana telah dialami orang-orang muda tersebut. Terutama, penjara tidak digunakan untuk hukuman fisik, penyiksaan dalam rangka memaksa mereka untuk mengaku. Situs Kongregasi Redemptoris di Vietnam pada 2 Oktober menerbitkan teks petisi itu dalam bahasa Inggris. Ke-14 pemuda tapol tersebut beragama Katolik dan Protestan, kata petisi itu. Petisi itu secara khusus meminta salah satu dari mereka, Doi Tim Min Han, seorang mahasiswa, dibebaskan dengan alasan kesehatan. Pemerintah harus membawa mereka ke rumah sakit untuk perawatan medis atau mengizinkan mereka keluar dengan jaminan sehingga mereka bisa mengobati penyakit dan luka-luka yang diderita mereka. Kasus yang paling memprihatinkan adalah Doi Min Han, kata petisi itu. Petisi ini ditujukan kepada berbagai pihak, dari anggota parlemen Vietnam hingga PBB dan ASEAN, pemerintah negara-negara demokrasi, serta mitra Vietnam di luar dan di Vietnam. Ia mengatakan 14 pemuda yang disebutkan dalam petisi itu telah ditahan hanya menuntut aspirasi mereka dan tidak melarang konstitusi, seperti membagikan selebaran, menulis artikel di internet, mempromosikan kebebasan dan demokrasi, berpartisipasi dalam organisasi dan partai politik non-komunis, serta membela hak-hak pekerja dan warga negara. Mereka ditahan hanya memiliki aspirasi politik yang berbeda, kata petisi itu. Hak asasi manusia di Vietnam, demikian kelompok hak Christian Solidarity Worldwide atau CSW berkomentar pada akhir pekan. Namun, petisi itu penting yang ditandatangani oleh para pemuka agama mewakili sejumlah agama, kata CSW. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, setelah kita membaca dan merenungkan sebuah referensi tadi, dapat disimpulkan bahwa
Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak yang melekat dalam diri manusia, bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak-hak itu dimiliki manusia karena ia manusia. Sejak seseorang mulai berada dalam rahim ibunya, ia memiliki hak-hak asasi itu. Dalam paham hak asasi manusia, hak-hak itu tidak dapat dihilangkan. Oleh karena itu, manusia tidak menerima hak itu dari negara. Negara juga tidak dapat meniadakannya. Walaupun negara tidak mengakuinya, hak-hak itu tetap dimiliki manusia dan seharusnya diakui. Hak-hak asasi merupakan hak yang universal. Artinya, hak-hak itu menyangkut semua orang, berlaku dan harus diberlakukan di mana-mana. Sebagai contoh, hak yang hidup layak, hak untuk mendapat pendidikan dan pekerjaan, hak untuk menikah. Perumusan hak-hak asasi tidak pernah lepas dari konteks kultural atau budaya tertentu. Rumus dan pengertian hak asasi ditentukan oleh lingkup kebudayaan. Seharusnya membuat orang makin peka agar jangan sampai ada penderitaan yang tidak diperhatikan dan jangan sampai ada hak seseorang yang dilanggar. Menolak sifat universal hak-hak asasi manusia berarti menyangkal unsur manusiawi yang terdapat dalam setiap kebudayaan. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang marilah kita bersama-sama mendalami deklarasi atau piagam PBB tentang hak asasi manusia. PBB terdorong untuk mendeklarasikan piagam hak asasi manusia pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris untuk menghentikan pelecehan martabat manusia yang terjadi di berbagai negara di dunia. Hak asasi manusia dalam piagam itu dapat digolongkan ke dalam dua kelompok. Yang pertama, hak-hak sipil dan politik. Hak-hak sipil dan politik lebih menyangkut hubungan warga negara dan pemerintahan, serta menjamin agar setiap warga memperoleh kemerdekaan. Hak-hak itu meliputi hak atas hidup, hak kebebasan berpikir, dan hak kebebasan menyatakan pendapat, hak kebebasan hati nurani dan agama, serta hak kebebasan berkumpul atau berserikat, hak atas kebebasan dan kemampuan dirinya, hak atas kesamaan di depan hukum, dan hak atas perlindungan hukum di hadapan pengadilan, atau dalam hal penangkapan, penggeledahan, penahanan, penganiayaan, dan sebagainya. Hak atas partisipasi dalam pemerintah atau berpolitik, dan lain-lain. Yang kedua, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya lebih menyangkut hidup kemasyarakatan dalam arti luas dan menjamin agar orang dapat mempertahankan kemerdekaan. Hak itu meliputi hak mendirikan keluarga, serta hak atas kerja, hak atas pendidikan, hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya sendiri dan keluarga, dan hak atas jaminan waktu sakit dan di hari tua. Ada pula hak atas lingkungan hidup yang sehat, serta hak para bangsa atas perdamaian dan perkembangan. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, untuk tugas pada pertemuan hari ini ada dua. Yang pertama, jelaskan arti dari HAM. Yang kedua, apa isi pesan piagam PBB tentang hak asasi manusia. Silahkan anak-anakku kerjakan, kemudian kirim di classroom. Baik anak-anakku, demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang hak asasi manusia. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas bimbingan-Mu bagi kami dalam pelajaran ini. Semoga kami dapat menghargai hak asasi sesama di sekitar kami. Secara khusus kami berdoa bagi mereka yang melakukan pelanggaran hak asasi sesamanya. Semoga mereka menyadari perbuatan-perbuatan dan kembali ke jalan yang benar sesuai kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku. Berkah